Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata mutiara, life is the name of constant struggle. Without struggle, there is no life. Jika diterjemahkan kira-kira hidup itu adalah perjuangan yang terus-menerus. Tanpa perjuangan, kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Hari ini kita kembali memasuki Paskah 2024, mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan harus terus diperjuangkan. Kita tidak bisa menutup mata, saudara, dengan peperangan yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia, Israel dengan Hamas. Ada begitu banyak korban sia-sia di semua pihak, dan nampaknya belum ada tanda-tanda perang akan berhenti. Sekalipun tidak banyak yang bisa kita kerjakan, namun kita akan terus mendoakan. Semoga segera ada solusi dari pertikaian ini. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur tahapan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif sudah dilewati. Sekalipun masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, kita berharap semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita memahami ada pihak yang senang karena pilihannya menang. Tetapi ada juga yang kecewa karena pilihannya kalah. Kami mengajak semua orang untuk berbesar hati, melihat semua proses sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Pada saat ini kita juga diperhadapkan dengan fakta perubahan iklim yang sedang bergolak di bumi yang kita diami. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas di hampir semua belahan bumi. Beberapa ahli mengatakan kenaikan suhu panas akan terus berlanjut dan diprediksi tahun 2024 akan ada rekor suhu panas baru. Perubahan iklim ini berpengaruh pada banyak hal. Siklus musim hujan dan kemarau, mundurnya musim hujan seperti di akhir tahun 2023 yang membuat pertanian terlambat menanam. Dan dampaknya, harga beras dan semua bahan makanan melambung tinggi. Situasi ini kiranya memberi penyadaran kepada kita untuk ikut berperan melakukan hal-hal yang sederhana dalam lingkup masing-masing. Membuat gerakan komunal supaya bisa berupaya ikut mengerem fenomena pemanasan global ini. Sekalipun mungkin apa yang kita kerjakan sangat kecil, namun hal yang kecil itu jika Tuhan ikut menolong akan menjadi sebuah gerakan yang besar. Ketika ekonomi global melambat, tidak sedikit anggota jemaat yang juga mengalami dampak, seperti kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Kami menghimbau gereja untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan guna menolong anggota-anggota jemaat yang mengalami kesulitan. Kita belajar dari situasi pandemi COVID-19 yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, sehingga kami berharap keadaan dan kesulitan yang kita alami saat ini juga mendorong jemaat-jemaat mengembangkan pelayanan gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI akan mengadakan sidang MPL dan sidang raya PGI bulan November 2024 di Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja akan menjadi tuan dan nyonya rumah. GKI sebagai bagian dan anggota PGI diharapkan juga turut ambil bagian di dalam. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendoakan pelayanan PGI agar semakin berkembang. Kehadirannya terus menjadi pengikat dan pemersatu, sekaligus menjadi lokomotif pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Merujuk pada pesan Paskah PGI 2024, hidup sebagai alat kebenarannya
biarlah setiap gereja-gereja di Indonesia dan seluruh anggotanya benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pelayanannya. Akhirnya, melalui pesan singkat ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2024 untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI. Tuhan terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati pelayanan kita semua. Sekaligus kiranya Tuhan memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian subuh GKI Taman Aries. Tema ibadah hari ini adalah teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hezkia Anugrah Gunawan. Sebelumnya, mari kita simak warta lisan kegiatan gereja kita melalui video berikut ini. Umat terkasih, aksi penyangkalan diri masa Raya Paskah 2024 dalam kegiatan Easter Dinner akan segera berakhir di hari Paskah tanggal 31 Maret. Karena itu, mari kita bawa uang receh yang telah kita kumpulkan di rumah selama masa Prapaskah ini untuk diserahkan ke gereja. Umat dapat menyerahkannya secara non-tunai melalui transfer atau QRIS dengan menyertakan kode unik 013. Uang receh yang telah kita kumpulkan ini akan kita persembahkan untuk Blessing Community, kegiatan pengobatan gratis, dan misi pendidikan GKI Taman Aries. Kebaktian Paskah sore pada pukul 5 sore secara onsite dan live streaming YouTube. Dalam kebaktian Paskah sore akan diselenggarakan drama Paskah The Day After Easter. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang adik-adik untuk bersama-sama merayakan Paskah Anak yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 10 sampai jam 12 WIB. Kelas Batita sampai dengan kelas 1 di ruang serbaguna lantai 2 dan kelas 2 sampai dengan kelas 7 di ruang ibadah umum lantai 1. Ayo adik-adik, kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God yang akan diadakan pada hari Selasa 2 April 2024 pukul 19.30. Growing together, growing in God, growing in community. Dalam rangka perayaan Paskah dan ulang tahun ke-6 Usinda, mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita merayakannya dalam persekutuan rindu yang akan diadakan pada hari Jumat 5 April 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu, Oma Opa. Umat yang terkasih, mulai bulan April, GKI Taman Aries mempersembahkan sebuah program baru, yaitu GPS, Growing in Prayer and Spirituality, yang diadakan setiap hari Sabtu pertama dan ketiga pukul 7 pagi. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan ditayangkan secara live streaming melalui Zoom meeting. Di dalam GPS, kita akan bersama-sama belajar berdoa secara berseri. Dan untuk seri pertama, kita akan lakukan dalam 5 kali pertemuan dari bulan April sampai Juni dengan topik berdoa dalam kesadaran baru.
Untuk pertemuan pertama dari seri 1 GPS akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 dengan tema Belajar Berdoa dari Tuhan Yesus yang akan dipandu oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. They found him guilty and sentenced him to die. When the crowd had heard the news, they shouted, "Crucify!" Crowned with thorns, they mocked his name and nailed him to a cross. He hung there till his dying breath. They won all hope was lost. They do it still and quiet. The crowd had all gone home. His broken body in the tomb, sealed with a soldier's stone. Believers who had followed him weep and question why. Seats of doubt and fear take hold. Did two disciples die? They three his body's missing. The stone was rolled away. An angel of the Lord appeared when the women came. Trembling out of fear and joy, amazed at what they find, they quickly run to spread the word. They treat he is alive. They want them here and praise some men without a place of sin. They do remind us to be with him, when the love sets in. Oh, what the difference one day makes compared to victory. The cross became an empty grave, all it means. They want them here and praise some men without a place of sin. They do remind us to be with him, when the love sets in. Oh, what the difference one day makes compared to victory. The cross became an empty grave, all it means. The cross became an empty grave, Jangan takut. Ia yang telah kau cari telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya. Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Mari kita beritakan kepada murid-murid Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Mari. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yang bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit.
bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Yesus telah membawa umatnya dari kegelapan menuju terang yang kekal. Sebab dialah sang terang itu. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Menyerah, haleluya. Dan nyerahkan takluklah, haleluya. Yesus jaya atasmu, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Meninggalkan jayamu, haleluya. Tubuhkanlah kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan maut gelap, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Yesus telah bangkit.
Dia telah melewati kematian, bangkit, dan menuju kehidupan. Haleluya, Yesus telah bangkit. Batu kubur telah terguling, jalan menuju kehidupan baru terbuka. Haleluya, Yesus telah bangkit. Rasa takut pun lenyap oleh karena kebangkitannya di fajar yang senyap. Haleluya, Yesus telah bangkit. Maut tidak lagi berjaya. Hidup diberikannya agar manusia terus berkarya. Haleluya, Yesus telah bangkit. Manusia yang fana dipulihkan. Dunia yang rusak diselamatkan. Haleluya, Yesus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas karyanya yang besar di hari yang kudus. Haleluya, Yesus telah bangkit. Selamat Paskah untuk kita semua. Kehidupan mengubah dunia, berselimut kegelapan, manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah
Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Ternyata subuh-subuh suaranya udah kenceng-kenceng ya. Semua udah penuh dengan energi, penuh dengan sukacita merayakan kebangkitan Kristus. Dan saya yakin semangat api yang berkobar itu juga ada dan memenuhi hati kita saat kita sekarang mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah yang kami sorakan di subuh, di pagi yang masih gelap ini. Haleluya, Yesus telah bangkit. Haleluya, Engkau menegaskan kembali di hari Paskah ini bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau berkarya dan Engkau hidup. Dan bahkan Engkau pun hadir lewat firman Tuhan. Firman yang adalah kehidupan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, dengan sukacita, dengan rasa syukur, hari ini kami bersama-sama ingin merefleksikan berita Paskah. Penegasan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan biarlah firman itu pun berakar, bertumbuh, berbuah, dan hidup di dalam hati kami. Dan bahkan menjadi laku kehidupan bagi kami untuk terus berkarya di tengah jalan yang telah Engkau buka. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Mesias yang telah bangkit dan hidup. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijatuhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan, pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan.
berusaha meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tapi hidup dan ku akan ceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karena. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu
yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah, terlebih yang hobi mempraktikannya di dalam keseharian. Haleluya, haleluya,
Sekali lagi saya pengen mendengar suara dari kita semua, ibu bapak dan saudara semua. Selamat Paskah. Bagaimana Paskah tahun ini? Luar biasa. Kenapa luar biasa? PSR sudah deg-degan ya, Pak Kris baru datang. Bapak Ibu, ada satu hal sesungguhnya yang spesial. Apakah kita menyadari bahwa di Paskah tahun ini untuk pertama kalinya di kalender Indonesia, hari ini menjadi libur nasional. Walaupun nggak ngaruh sih, nggak nambah hari libur ya. Tapi tadi saya udah cek di Kompas, hari ini nggak terbit. Artinya apa? Kalau koran nggak terbit zaman dulu itu artinya libur nasional gitu. Jadi ini hal yang perlu kita syukuri. Makanya kalau pemerintah aja udah menjadikan hari ini sebagai hari libur nasional, harusnya semakin tahun kita juga semakin semangat untuk beribadah, untuk merayakan Paskah walau subuh-subuh. Mau kalau kebaktian kita setiap minggu jam 5 subuh Bapak Ibu? Waduh, jam berapa ya? Gitu ya. Kemarin aja banyak bilang, aduh ini bangun jam berapa? Jam 3, wah 2.45 deh katanya gitu ya. Terus ada yang bilang, korting aja deh 3.15 masih cukup lah gitu ya. Ibu bapak dan saudara semua, lalu tadi gimana? Benar pada bangun tepat waktu? Wah ini ya. Tepat? Tepat ya. Ada yang mepet? Atau kelupaan alarmnya? Atau dengernya bangunnya bukan alarm tapi sahur, sahur. Ya saya tadi pagi juga dengarnya sahur. Kalau dulu gitu ya. Yang kata Pak Rinto, waktu kapan Pak Rinto khotbah sekarang? Sahur gitu ya. Lalu gimana Bapak Ibu? Kemarin malam Pak Rinto juga udah menyampaikan di WA Group, di grup informasi, jalanan udah dibuka. Ada jalanan yang masih tutup jadi muter balik mungkin di kompleks perumahan. Wah semua udah terbuka ya. Nah Ibu Bapak dan Saudara semua, bicara soal jalan, tahun ini juga kan tema kita adalah teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Jadi bukan hanya portal-portal yang sudah dibuka. Tadi pagi saya juga minta tolong papa saya, cek dong mau jalan kaki aja portal udah dibuka. Ketua RT-nya lewat. Alias Pak Hendy gitu ya. Berarti udah dibuka, itu udah tandanya gitu ya. Ya, kita selalu pengen cari jalan yang, pokoknya untuk sampai tujuan kita pengen cari jalan yang terdekat. Kita untuk mencapai tujuan pengen cari jalan yang kalau bisa jangan muter-muter deh. Makanya kemarin Pak Rinto bilang kalau udah ditutup udah mendingan lewat Aries Tengah pasti nyampe. Gitu ya. Kita pengen selalu dalam hidup ini baik ketika kita jalan kemanapun maupun di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita pengennya selalu dapat jalan yang pasti. Jalan yang oke. Jalan yang cepat. Apalagi sekarang udah ada model Google, GPS. Wah, nanti kita hari Sabtu juga ada GPS. Wah, ini sekalian promosi ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Setiap hari Sabtu pertama dan ketiga bulan April, mulai bulan April kita ada GPS. Kalau Google mengantarkan kita pada tujuan, kalau GPS mengantarkan kita selalu dituntun Allah. Wah, jadi hadir juga ya, GPS gitu ya, untuk menuntun kita pada sebuah jalan. Lalu pertanyaannya adalah ketika Paskah tahun ini kita memiliki tema bersama teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Jalan seperti apa yang telah dibuka oleh Tuhan? Jalan kemana sih? Kalau jalan kemana saya yakin kita semua Paskah udah jelas ini ngomongin jalan kehidupan. Dari peristiwa Jumat Agung kita udah sering diingatkan, iya nanti ada jalan kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah jalannya seperti apa? Di mana jalan yang udah dibuka? Apakah di tengah, di pinggir, di belakang, di mana? Toh ternyata di dalam pergumulan hidup kita, kalau memang Tuhan sudah buka jalan, kadang kita juga dalam pergumulan masih nyari, ini jalan Tuhan yang mana ya? Ini jalannya kemana?
Dan ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita bersama-sama ketika merenungkan soal jalan, kita hari ini bersama-sama diajak untuk merenungkan kisah kebangkitan dari Injil Markus. Ibu bapak dan saudara semua, rekan-rekan, ada yang menarik dari Injil cerita kebangkitan menurut Markus. Karena hanya di Markus kisah kebangkitan tidak diceritakan dalam rupa ketika seseorang bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Memang di ayat selanjutnya dituliskan, ya Yesus juga menampakkan diri, tapi tidak diceritakan secara detail. Di Matius itu diceritakan, Tuhan Yesus nongol di tengah kubur gitu ya, salam bagimu. Di Lukas yang nanti malam kita akan refleksikan bersama gitu ya, Yesus menampakkan diri di Emmaus. Di Yohanes, Yesus menampakkan diri kepada Maria yang disangka sebagai penjaga taman. Tapi hanya di Markus ini, Yesus seolah tidak menampakkan diri kepada para murid. Padahal Markus adalah Injil tertua yang ditulis di dalam sejarah kehidupan manusia. Lalu, di mana? Di mana jalan kehidupan itu ditampilkan? Di mana jalan kehidupan itu ditampakkan? Menurut Injil Markus, yang kemarin malam saya sempat berdiskusi dengan salah seorang teman, Injil Markus ini rasanya sesuatu yang benar-benar real sama kehidupan kita. Toh kita juga ketika percaya sama Tuhan Yesus, kita bukan lagi orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu yang bisa muka dengan Tuhan Yesus. Yang bisa berjumpa secara fisik. Di mana kita percaya oleh karena iman. Dan persoalannya adalah di mana, kalau memang kita memahami itu, di mana jalan kehidupan itu ada. Ibu bapak dan saudara semua, di dalam Injil Markus ini. Kisah kebangkitan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sedikitnya menyimpan 3 tanda, 3 tempat, 3 hal di mana jalan kehidupan itu sudah dibuka. Di mana jalan kehidupan itu Tuhan berikan kepada kita. Tanda pertama, mari kita bersama baca yang ada di ayat 4. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Dari ayat ini, tanda pertama di mana jalan itu ada, disaksikan oleh Markus, jalan itu ada di batu yang terguling. Ibu bapak dan saudara semua, rekan-rekan, batu yang terguling, nah ini ceritanya imani aja ini batu gitu ya, yang berat gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, terguling itu disebut dengan apokalio. Gitu ya. Apokalio itu bicara soal tergulingnya bukan sekadar begini, tapi tergulingnya begini. Dan bayangin, ini saya ceritanya punya kekuatan super, jadi bisa menggulingkan batu ya ibu bapak dan saudara semua. Bayangin batu itu sangat berat. Ketika para perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome bercakap-cakap ketika mau datang ke kubur. Lalu mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan? Buat mereka seenggaknya cuma ngedorongin itu aja, mereka bertiga merasa nggak kuat. Nggak mampu, artinya ini menunjukkan batunya sangat berat. Tapi ternyata ketika mereka melihat batunya terguling seperti ini. Sesuatu yang sebenarnya ini menjadi sebuah hambatan, menjadi sesuatu yang sangat besar. Tapi ternyata sesuatu yang mustahil itu bisa digulingkan. Namun ada hal menarik lagi dari kisah tentang batu yang terguling ini. Hanya di Injil Markus juga diceritakan ada orang-orang yang menggumuli, yaitu para perempuan itu di ayat 3.
siapa akan menggulingkan batu itu? Di Matius, Lukas, Yohanes nggak ada cerita tentang itu. Ada cerita tentang batu terguling, tapi nggak ada cerita soal kegelisahan Maria dan kawan-kawannya berbicara, batu ini siapa yang akan menggulingkan? Dan ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi hal yang menarik. Memang kenapa sih? Nah, ini ada satu tradisi juga yang ada di dalam komunitas Yahudi, bahwa apa yang sebenarnya mereka lakukan, ngapain sih subuh-subuh ke kubur Yesus? Emang gak bisa gitu nunda rada pagian gitu ya? Nah, ada tradisi bagi orang-orang Yahudi, tradisi perminyakan, tradisi meminyaki jenazah. Sebenarnya tradisinya mirip dengan yang kita praktikkan juga ya. Biasa kapan sih diminyaki? Kalau mau tutup peti gitu ya. Pasti sebelum dikuburkan atau sebelum dikremasi, diminyaki. Dan buat orang Yahudi, tradisi itu adalah sebuah tradisi untuk menghargai, untuk menghormati. Cuma persoalannya, ketika Yesus mati di Jumat Agung, di jam 3, sedangkan hari Sabat mulai jam 6 sore, tidak ada waktu untuk mempersiapkan semua itu. Oleh karena itu, Yesus yang penting masuk dulu ke dalam kubur, lalu setelah hari Sabat, mereka meminyaki supaya apa? Supaya ritual dari perminyakan itu selesai. Mereka bisa selesaikan, mereka bisa memberikan yang terbaik kepada Kristus. Itu tradisinya. Dengan kata lain sesungguhnya, ketika mereka datang ke dalam kubur, mereka ini ada di dalam sebuah niatan untuk apa? Untuk menghormati Yesus yang ada guru mereka. Untuk menghargai dan bahkan untuk memuliakan Yesus yang bagi mereka pada saat itu, Yesus sudah mati. Niat untuk memuliakan Tuhan. Sampai mereka datang subuh-subuh berkorban. Setelah hari Sabat mereka membeli rempah. Lalu mereka datang subuh-subuh. Niat untuk memuliakan Tuhan itulah yang memperjumpakan mereka pada sebuah tanda batu yang terguling. Apa artinya ibu bapak dan saudara semua? Batu itu sebenarnya awalnya menjadi hambatan untuk para perempuan ini memuliakan Yesus, betul? Ketika mereka, oh iya kami mau memuliakan Yesus, kami mau, ntar siapa buawa? Buawa kuat, ngeguling. Itu hambatan. Tapi ternyata batu itu sudah terguling dan kita tahu yang menggulingkan adalah ya Tuhan itu sendiri. Dan ini menjadi sebuah refleksi ibu bapak dan saudara semua untuk kita. Bahwa ternyata hambatan sebesar apapun, hambatan sekeras apapun, hambatan seberat apapun, akan Tuhan bukakan, akan Tuhan hapus, akan Tuhan gulingkan. Asalkan kita memiliki niat untuk memuliakan Allah. Maka ini refleksi kita pertama. Di mana jalan terbuka itu ada, kita temukan. Saat kita memiliki niatan, motif untuk memuliakan Allah. Dimanapun ketika kita punya motif, punya tujuan memuliakan Allah, kita akan melihat batu itu terguling. Dimanapun ketika kita memuliakan Allah, kita akan melihat Tuhan pasti membukakan hambatan itu. Ibu bapak dan saudara semua, ini menjadi sebuah berita Paskah yang pertama. Alih-alih bicara soal temu muka dengan muka, Injil Markus justru menceritakan bahwa Paskah bicara soal hidup dalam kemuliaan Tuhan. Disitulah kamu menemukan jalan kehidupan itu sendiri. Mungkin yang jadi pertanyaan, kalau gitu bagaimana kita memuliakan Allah? Apakah setiap hari tadi nyanyi seperti haleluya seperti itu?
Ibu bapak dan saudara semua, sesungguhnya bicara soal memuliakan Allah ini bukan sekadar aksi. Tapi memuliakan Allah seharusnya menjadi sebuah motif, menjadi sebuah tujuan dari kehidupan kita. Apapun aksinya, dimanapun kita berada, itu semestinya menjadi motif kita. Ketika kita nyanyi, tujuannya memuliakan Allah, ya itu harus jadi motif kita. Tapi bisa juga ada yang nyanyi tujuannya untuk apa? Biar eksis. Ada juga yang melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan tujuannya biar apa? Bukan untuk memuliakan Tuhan, apa? Biar makin dikenal sama jemaat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh memang memuliakan Tuhan? Atau ketika kita di dalam pekerjaan sekalipun, yang kita cari adalah kemuliaan diri. Kemuliaan diri dengan apa? Dengan ya udahlah mencincaikan segala sesuatu demi apa? Naik jabatan. Naik gaji. Di dalam kehidupan relasi. Apakah persaudaraan kita, persahabatan kita juga menjadi sebuah relasi yang memuliakan Allah? Kalau memang menjadi relasi yang memuliakan Allah, kalau teman kita nggak nurutin maunya kita, harusnya kita nggak marah. Kalau teman kita nggak nurutin maunya kita, artinya apa? Kita berelasi cuman apa? Supaya kita punya teman. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam berbagai kondisi, di tengah keluarga pun, apakah kita memiliki hubungan suami istri memang menjadi sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan. Orang tua dengan anak, apakah hubungan ini adalah hubungan memuliakan Tuhan? Dan berita Paskah mau mengatakan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita punya tujuan, motif memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi, batu itu akan terguling. Hambatan itu akan terguling. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita juga punya batu-batu itu. Dalam kehidupan keluarga kita punya batu yang pengen kita gulingkan. Aduh saya pengen memuliakan Tuhan tapi ini ada batu. Percayalah kalau memang niat kita sungguh-sungguh murni memuliakan Tuhan. Batu itu akan terguling. Meski mungkin batu itu terguling di luar bayangan kita. Di luar ekspektasi kita. Seperti lagu kita ya, pinjam dulu ya Bu. Saya lupa liriknya. Lagu kita, lagu tema ya, yang bait ketiga. Tergulinglah batu dan tangan pun tersingkir. Terbukalah jalan melampaui akal budi. Yang tak terbayangkan kita percaya terjadi. Kuasanya yang besar memberikan pengharapan. Ketika kita percaya untuk memuliakan Tuhan, batu itu terguling. Mungkin ada sesuatu yang di luar bayangan kita. Yang mereka bayangkan, perempuan bayangkan adalah ada orang yang ngedorongin tuh batu. Tapi yang mereka dapatkan adalah batu yang terguling. Tapi itu menjadi sebuah berita kebangkitan. Juga di dalam hidup kita. Ketika kita punya niatan untuk memuliakan Allah. Ketika jalan itu terbuka dan jawabannya mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita percaya itu adalah jalan kehidupan. Ibu, bapak, dan saudara semua, beberapa hari lalu saya mendapatkan sebuah WhatsApp dari Ibu Mimi. Bu Mimi ada di belakang. Bu Mimi merefleksikan tema tentang teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan.
Apa yang ia refleksikan dalam cerita itu? Bu Mimi menceritakan bagaimana perjuangan mendampingi sang suami terkasih Pak Jason yang mengalami distonia, sebuah penyakit yang langka. Tentu sebagai seorang istri terkasih, yang diinginkan, yang dirindukan adalah kesembuhan. Tapi kemudian Bu Mimi bercerita tahun 2021 kita masih ada teras Kamis, waktu masih online. Dan di situ ada kesempatan untuk Bu Mimi dan Pak Jason berbagi gimana sih menjadi seorang pendamping memiliki suami yang punya penyakit langka. Tapi ternyata kemudian teras Kamis saat itu membuka, karena dimasukin di YouTube, orang-orang yang punya penyakit distonia juga, search dan kata kuncinya ketemu di teras Kamis. Dan ternyata dari teras Kamis itu, kemudian orang-orang menghubungi. Dan akhirnya sekarang ada berapa komunitas, Bu Mimi? Ada 2 komunitas. Bukan hanya dari Jakarta ya, tapi dari beragam daerah Indonesia. Dan komunitas ini menjadi support group dari penyakit yang langka ini. Beberapa hari lalu baru ketemuan ya Bu Mimi ya, dengan komunitas distonia ini. Dan di situ Bu Mimi berkata di dalam refleksinya, disinilah Tuhan sudah buka jalan, bukan lewat cara yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan mungkin kesembuhan. Tapi ternyata Tuhan buka jalan. Tuhan menggulingkan hambatan itu untuk, dulu mungkin mikirnya sembuh supaya bisa menjadi berkat. Tapi ternyata di tengah proses pemulihan ini, keluarga ini pun dapat menjadi berkat. Ibu, bapak, dan saudara semua, apa yang ingin kita refleksikan hari ini? Ibu, bapak, dan saudara semua, mungkin kita juga memiliki pergumulan yang serupa, lebih berat, dan segala rupa, atau masih penuh misteri. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan, batu itu terguling mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi prinsipnya aja, tetaplah terus memiliki niat untuk memuliakan Allah. Ini menjadi tanda yang pertama. Wah, tanda yang pertama udah jam 6 nih ya. Tanda kedua setengah jam, setengah 7, jam 7, setengah 8 gak apa-apa ya ibadahnya ya. KPI kita hari ini, KKR. Wah, itu ya. Tanda yang pertama. Ya. Tanda yang kedua apa ibu, bapak, dan saudara semua? Ketika batu itu sudah terguling, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan terkejut kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Ini ayat 6 ya harusnya ya. Mereka tidak menemukan Yesus di dalam kubur itu. Mereka yang tadinya mau niat melakukan ritual dari tradisi Yahudi untuk bicara apa? Untuk meminyaki Yesus. Tapi ketika mereka bertemu, ketemunya seorang pemuda. Malaikat gitu ya. Mereka nggak bisa melakukan ritual tersebut. Mereka nggak bisa menyelesaikan ritual yang harusnya udah diselesaikan sebelum pemakaman. Tapi apa yang menarik di sini? Malaikat tersebut justru berkata, lihat tempat ini membaringkan dia dan pergilah. Lalu di ayat 8 yang ada di dalam kurung, maka berita itu pun tersiar. Ibu, bapak, dan saudara semua, kebangkitan Yesus menjadi sebuah penegasan bahwa memang ketika kita percaya pada Yesus yang bangkit, mungkin kita tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Tapi justru
Ketidakjumpaan, apa sih ya? Apa Pak Rino? Ketidakberjumpaan. Oh, itu ya. Ketidakberjumpaan dengan jenazah Yesus membuat para perempuan justru diutus untuk menjadi saksi. Sesuatu yang energi itu harusnya dilakukan untuk melakukan ritual, tapi dipakai justru kebangkitan Yesus membuat cukup ritualnya, sekarang pergi, kembali, siarkan, lakukan dalam sesuatu yang aktual. Maka ini yang kita refleksikan. Tanda kedua memang tidak berjumpa dengan jasad Yesus. Dan apa yang kita refleksikan? Kebangkitan Kristus semestinya membuat kita melanjutkan ritual dalam aktual. Disitulah jalan itu tersedia. Jalan itu tersedia bukan di sekadar ritualnya ketika Yesus yang minyakin kita nggak ketemu, enggak. Habis tangisannya, kayak saya ini mulai kehabisan suara nih gara-gara teriak-teriak terus gitu ya. Oh bukan kode minum, ini contoh ya bukan, gitu ya. Ini mau bicara soal kadang kita kemudian menghabiskan energi untuk bicara, oh iya memuliakan Tuhan. Tadi kan jalan pertama adalah memuliakan Tuhan. Kadang kita kemudian menerjemahkan memuliakan Tuhan hanya bicara soal ritual. Saat kita ibadah, saat kita ini. Tapi kita lupa untuk memuliakan Tuhan secara aktual. Kita mengabaikan secara aktual. Padahal jawaban itu adanya di mana? Di pengalaman aktual kita, pengalaman real kita. Itu jalannya. Maka ini juga menjadi perenungan bagi kita, ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita para pencari Tuhan, gitu ya, para pencari jawaban akan firman Tuhan dalam pergumulan kita. Lalu saya pengen cari jawaban, datang ke Paskah Subuh GKI Taman Aries. Wah saya pengen cari jawaban, pokoknya datang. Tapi kemudian di dalam ibadah, ini mah gak ngejawab. Kita kecewa. Karena memang bukan itu tujuan dari ibadah. Tujuan dari ibadah adalah ketika kita melakukan ibadah secara ritual. Apa yang kita dapatkan di ibadah, praktikanlah itu secara aktual. Dan itu pesan dari kebangkitan. Dulu sebelum Paskah, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ketika bicara soal hidup beragama, hanya jatuh pada sesuatu yang ritual. Yang penting apa? Mengorbankan korban bakaran. Yang penting apa? Setiap Paskah datang ke Yerusalem. Tetapi setelah Paskah mereka memiliki misi baru. Ya ritual tetap penting. Karena tanpa ritual para perempuan juga tidak memiliki pesan itu. Tapi jalan itu justru ditemukan di sesuatu yang aktual. Maka ketika kita bicara soal ibadah, siapa dari antara kita yang dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah Subuh, ntar Paskah sore datang terus. Oh, gitu ya. Oh, saya yakin semua nggak angkat tangan karena Paskah sore belum terjadi. Gitu ya. Jadi saya amini semua ikut. Ketika kita bersama-sama membasuh kaki, melihat pembasuhan kaki itu sesuatu yang ritual kan. Tetapi ada sebuah tanda, ada sebuah makna bahwa apa? Ternyata ketika mau menegakkan kebenaran, membersihkan. Bukan sekadar dengan keberanian, tapi apa dengan kerendahan hati. Itu yang kita lakukan. Itu pesannya yang harus kita lakukan ketika keluar, ketika kita melanjutkan Paskah ini di dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mau, wah saya pengen bersih-bersih sesuatu yang jahat. Bukan dengan sekadar keberanian atau ketegasan, tapi apa? Dengan kerendahan hati. Ketika bicara Jumat Agung, salib adalah lambang kedaulatan Allah. Ada kebodohan. Jangan hanya soal ritual, iya kita memandang salib. Tapi pandanglah kebodohan sebagai sesuatu yang kita pilih.
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang yang bikin kita marah, bikin kita kecewa, mungkin bodoh untuk kita nggak negur balik, nggak marahin balik. Tapi itulah yang kita praktikkan secara aktual. Dan disitulah kita akan menemukan sensasi berjumpa dengan jalannya Tuhan. Ketika Sabtu Sunyi kemarin kita merenungkan kesunyian. Bukan hanya soal, Sabtu Sunyi makanya kemarin nggak ada foto-foto bareng, nggak ada snack bareng. Bukan. Tapi apakah di dalam kekalutan kita, kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, kita juga punya waktu untuk menenangkan diri. Begitu juga dengan aksi yang selama 40 hari ke belakang kita lakukan, yaitu Easter Dinner. Wah, Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika aksi Easter Dinner ini pertama kali mau dilakukan, wah banyak yang, wah kan kita udah gak punya receh di rumah. Aduh gimana ngitungnya? Nah, sayangnya saya nggak ada fotonya. Minggu kemarin panitia udah mulai nyicil hitung koin-koinnya gitu ya. Yang biasa ngitung duit mungkin ratusan ribu, ini ngitungin koin receh satu-satu. Sambil ngedeprok tahu nggak? Gitu ya. Kan susah. Itu menjadi sebuah apa? Sesuatu yang aduh nggak mungkin. Dan kemarin ketika PMJ, ini baru 4 kotak ya. Baru 4 kotak udah dapat segini. Terus semua pada tertegun. Dari uang 100-an bisa segitu ya? Ada di Warta Jemaat informasinya ya, Ibu Bapak cek aja di Warta Jemaat. Laporan penerimaan. Ini bukan sekadar bicara soal, ya kita ngumpulin receh. Tapi dari aksi ini, kita juga bersama-sama belajar, ternyata Tuhan benar-benar pakai hal receh. Dan itulah yang kita pakai secara aktual. Ketika di hidup kita juga penuh dengan berbagai misteri, ingat, 100-an itu hal-hal receh ternyata bisa membuat gereja ini punya karya. Itulah Paskah. Keagamaan Yahudi yang fokus pada sesuatu yang ritual. Tapi melalui Paskah. Mari kita lakukan secara aktual. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, yang terakhir. Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Markus 16 ayat 7 mengatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka justru mendapat informasi bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Apa itu Galilea? Galilea adalah sebuah daerah yang jaraknya sekitar 80 mil dari Yerusalem. Jadi jangan bayangin Yerusalem ke Galilea itu cuma sekadar dari Aries ke Meruya gitu ya. Tinggal selangkah. 80 mil itu berapa sih? Sekitar 130-an ya. Jakarta Bandung. Ya. Berapa lama perjalanan? Enggak ada wus zaman dulu. Ya. Bus gitu ya. Ada yang bos gitu ya. Bapak Ibu, saya kemudian cek di Google Map. Wah, itu ya. Jarak dari Yerusalem ke Galilea, perjalanan tuh berapa lama lewat jalan kaki? 35 jam. 35 jam itu mungkin kita mikir, sehari setengah ya. Enggak lah, emang enggak tidur, enggak capek gitu ya. Itu perjalanan sekitar 2-3 hari. Yerusalem ke Galilea. Dan ketika mendapatkan angka ini saya begitu tertegun. Artinya kalau Yesus sudah mendahului ke Galilea, kalau secara pikiran manusia, dia udah jalan sejak dia dikuburkan. Ketika orang tertegun pada sebuah momen yang kelam.
Yesus justru berkarya di tiap hari itu untuk berjalan ke Galilea. Dan ada apa di Galilea? Ya kehidupan para murid. Para murid memang saat itu sedang ke Yerusalem. Kenapa? Ya memang ada perayaan Paskah di situ. Semua orang ke Yerusalem. Tapi Yesus justru malah pergi ke Galilea. Pergi ke dalam tempat yang menjadi kesehariannya para murid dan para perempuan itu. Di Galilea tempat pekerjaan mereka, di Galilea adalah salib mereka, penderitaan mereka. Yesus justru datang ke sana. Dan itu yang ingin direkonstruksi melalui peristiwa Paskah. Keimanan Yahudi ketika bicara soal Tuhan, di mana ditemukannya di Yerusalem. Kapan bisa ditemuinnya gitu ya? Kapan bisa datang ke bait Allah? Ada waktu-waktu tertentu, hari-hari raya tertentu. Tapi Paskah merekonstruksi itu membuat kita memahami bahwa jalan itu hadir di dalam salib dan keseharian kita. Keseharian kita yang adalah Galilea, Galileanya kita. Makanya kenapa hari ini kita Paskahan di GKI Taman Aries. Kalau bukan Yesus nggak bangkit, kita masih perayaan Paskah di mana? Udah nyari tiket semua tuh ke Yerusalem. Tapi ini menjadi tanda bahwa apa? Tuhan hadir mendekat pada kita. Di dalam keseharian kita. Dekat rumah kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mazmur tadi yang dinyanyikan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari apa? Kalau dulu ada lagunya sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Kapan? Setiap hari. Harinya Tuhan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam salib dan keseharian kita. Apa maksudnya Ibu Bapak dan Saudara semua? Mari ketika kita sama-sama juga mencari jalan. Jalan yang telah Tuhan buka. Itu bukan pada jalan tertentu, pada momen tertentu, tapi apa? Ketika kita menghidupi keseharian kita. Ini nyambung lagi sama yang poin pertama. Artinya apa? Di dalam keseharian kita, ketika kita terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika di keseharian kita, kita berjumpa dengan sahabat. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika di dalam keseharian kita berjumpa dengan segala karya gereja, punya karya di tengah masyarakat. Itulah cara kita bertemu dengan jalannya Tuhan. Karena di mana? Di situ Tuhan sedang berkarya. Di situ Tuhan berkarya. Seperti para murid bertemu, berjumpa 1 hari itu, 3 hari itu di Yerusalem. Padahal apa? Secara fisik, ini kiasan secara fisik. Yesus berarti artinya tetap berkarya selama 3 hari itu. Bahkan sampai ke keseharian di Galilea. Maka temukanlah Galilea kita. Sebab disitulah Tuhan menyediakan jalan yang telah terbuka. Sebab disitulah Tuhan berkarya. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika hari ini kita bersama-sama, tema kita apa? Teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan. Ngomongin teruslah berkarya, frase yang pertama. Sesungguhnya bukan sekadar karyanya kita. Tapi sesungguhnya itu adalah karyanya Tuhan. Teruslah berkarya artinya apa? Ya udah kita ikut terus karyanya Tuhan. Kita terus ikut apa yang Tuhan kerjakan. Paskah menjadi sebuah penegasan bahwa jalan itu ada saat kita membenamkan diri di dalam karya Tuhan. Karya Tuhan bukan bicara sekadar, wah kita melakukan aksi-aksi, enggak. Bukan sekadar itu, tapi ketika Tuhan berkarya, memulihkan kita lewat obat-obatan. Kita mau minum obat, itu juga merupakan kita membenamkan diri dalam karya Tuhan. Ketika kita mungkin punya pergumulan dan udah tahu Tuhan ini loh kehendak Tuhan harus menguasai diri. Tapi kita, Tuhan saya mau coba-coba lagi deh, kan cuma sekali-sekali. Itu kan kita gak membenamkan diri dalam karya Tuhan. Benamkan diri dalam karya Tuhan, di situ teruslah berkarya.
Tuhan sudah buka jalan. Maka Paskah menjadi penegasan bahwa Tuhan sudah buka jalan. Di mana? Saat kita memuliakan Tuhan. Dan di mana kemuliaan itu bukan sekadar dalam ritual, tapi sesuatu yang aktual. Dan itu terjadi di mana? Di dalam keseharian kita, di dalam salib kita. Disitulah kita menemukan jalan yang telah Ia buka. Memang di dalam hari-hari setelah kita merayakan Paskah, kita akan bergelut lagi dalam keseharian kita. Ada berbagai tantangan yang datang. Tapi percayalah, tetap setialah pada jalan Tuhan. Dan nanti di Paskah sore, kita akan bahas tuh tantangan-tantangan kesehariannya seperti apa. Dan bagaimana kisah Emmaus menjawab kita untuk menolong kita supaya kita teguh berjumpa Tuhan di dalam keseharian itu. Karena itu Ibu Bapak, datang ya Paskah sore. Tapi yang lebih terpenting, mari kita juga menemukan jalan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari bagi kita yang telah disampaikan berita penegasan Paskah untuk terus berkarya di dalam jalannya Tuhan. Maka marilah kita juga terus berseru, ya benar, Dia hidup. He lives, Dia hidup. Yang
Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. He lives within my heart. He lives within my heart. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengingatkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dinyatakan, mati dan dikuburkan, turunkan kerajaan-Nya. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan tersedia yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada doa syafaat ini ada 3 pokok doa yang kita akan panjatkan. Saya akan membacakan 3 pokok doa itu, lalu Bapak Ibu silakan pilih mana pokok doa yang Bapak Ibu ingin jadikan sebagai doa Paskah pada pagi ini. Lalu nanti kita akan bersama-sama mendoakannya secara pribadi, dan setelah itu nanti kita akan langsung tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Paskah yang pertama, Bapak Ibu, jika pada saat ini siapapun saudara-saudara kita yang saat ini dalam hidupnya melihat atau merasakan ada batu yang besar yang sedang dihadapi, maka mintalah Tuhan untuk menggulingkannya, supaya saudara bisa melihat pengharapan dalam Kristus yang bangkit. Bagi siapapun yang saat ini hadir dan saudara merasa bahwa saudara sedang berhadapan dengan sebuah penghalang batu yang besar seperti pagi kita disampaikan, maka minta Tuhan untuk gulingkan, supaya Paskah ini saudara melihat pengharapan dalam Kristus yang bangkit. Pokok doa yang kedua, mintalah kepada Tuhan agar kiranya kita ini, saudara dan saya, memiliki hidup yang selalu memiliki niat tulus ikhlas untuk memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita, dan mengizinkan Allah membuka jalan yang Ia inginkan, bukan apa yang diri kita bayangkan. Jadi minta pada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang tulus ikhlas untuk memuliakan-Mu dalam hidupku, dan izinkan rencana Allah, jalan Allah yang terbuka, bukan apa yang kita bayangkan, jalan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar kita menghidupi kebangkitan Yesus bukan hanya dalam ibadah ini, tapi juga dalam kehidupan aktual kita sehari-hari, supaya kita mengambil bagian dalam karya Tuhan di setiap Galilea kehidupan kita masing-masing. Minta Tuhan dalam peristiwa Paskah ini, kita bisa ambil bagian dalam karya Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing, di setiap Galilea hidup kita masing-masing. Ya, 3 pokok doa Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan pilih apakah ada salah satu yang menjadi pokok doa Bapak Ibu di Paskah ini, atau Bapak Ibu juga 3-tiganya Bapak Ibu ingin doakan, silakan tentukan
pilihan saudara mulai pagi ini. Ya. Dan kita akan ambil sikap doa nanti Bu Indra dan Bu Esther akan mengiring kita ya saat doa kita. Silakan, mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit. Dan di dalam doa yang telah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari saat kita merayakan kebangkitan Yesus pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas karya penebusannya. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat 12 sampai dengan ayat ke-13 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana gereja untuk meneruskan karya misi Allah yang hidup di tengah pergumulan bangsa dan dunia ini. Kita bersama dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Tuhan hidup abadi, Ramadan
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang kepadamu, menyatakan syukur atas kasih-Mu kepada kami. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah membuka jalan bagi kehidupan ini. Ya Bapa, terimalah persembahan kami saat ini, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan kasih karya Tuhan bagi sesama kami, bagi semua yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, sebagaimana tadi kita datang ke gereja dengan suasana yang masih gelap, dan saat ini ketika kita kembali ke dalam keseharian kita sudah berubah menjadi terang. Bahwa terang itu pasti datang. Begitu juga dengan Yesus yang bangkit dan hidup. Pasti jalan baru telah Ia buka. Karena itu teruslah berkarya, menata kehidupan untuk terus memuliakan nama-Nya, baik di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia, di dalam keseharian kita. Oleh karena itulah hari esok pun akan kita raih dengan penuh harapan, dan hidup kita pun semakin berarti karena hidupnya. Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Perempuan. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku. Laki-laki mau ditaklukkan, hidup abadi dan disambut oleh Juru Selamatku bersama-sama. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I'll be
Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya keagungan kebangkitan Kristus membuat hidupmu semakin bermakna. Dan Roh Kudus memampukanmu meneruskan karya baik di dalam keseharian yang telah Allah persiapkan. Di tengah keluarga, bangsa, dan dunia, hari ini, esok, dan seterusnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Terima kasih. Menyusulah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Kisah di Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan
memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tetaplah ke depan, Ia jamin